Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di acara Ngobrol Santai. Nih saat ini agak spesial nih momennya karena kita syuting di Pendopo Kota Bandung. Nah, siapa lagi tamu kali ini? Nah, di samping kanan saya udah ada nih ibunya Kota Bandung. Umi ya, Umi Siti Muntamah ya, Siti Muntamah, Ibu Wali Kota Bandung. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa isu terhangat Ibu ya, Umi ya. Isu terhangat di Kota Bandung nih dan Provinsi Jawa Barat, karena Umi selain sebagai istri wali kota juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 5. Nah, Komisi 5 yang ibarat itu bersentuhan langsung dengan rakyat nih, masyarakat. Karena iya dengan masyarakat, karena lebih ke kesejahteraan rakyatnya gitu ya, kan, betul. Pendidikannya, pemuda olahraganya, tenaga kerja dan lain-lain. Nah, kita bahas satu persatu nih isu yang terhangat saat ini nih ya di Jawa Barat ini. Baru saja kemarin pengumuman PPDB. Dan ada PPDB. Nah, kebijakan apa yang didorong mengenai ini? Ya. Pertama, keterkaitan dengan PPDB ya. Jadi PPDB di pandemi COVID ini agak berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu tatap muka, kalau sekarang dengan online gitu ya. Meskipun dengan online, tetapi semua menunya kita siapkan. Dari menu afirmasi, kemudian prestasi, juga termasuk juga perpindahan, dan yang di tahap kedua itu adalah zonasi. Dan saya melihat yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat, karena kita juga melakukan pengawasan sebagai anggota DPRD, melihat sistem ini dilaksanakan sangat baik, jadi sangat bagus, dan terjadi kelancaran yang lancar gitu ya, bagaimana setiap asal sekolah dan sekolah tujuan juga memberikan informasi secara baik. Barangkali dengan adanya tahap kedua yang zonasi ini, kita melihat bahwa yang menjadi ukuran itu adalah memang jarak, mengingat bahwa jarak ini juga bisa menjadi salah satu faktor supaya tidak terjadi crowded, kemacetan gitu ya. Dan semua sekolah layak untuk anak-anak. Kalaulah nanti di masa zonasi ini ada beberapa masukan-masukan, karena yang dibuat oleh manusia tidak selalu sempurna. Saya melihat dari sisi itu, tetapi sampai hari ini sistem zonasi itu adalah sistem yang dalam tanda petik adil, gitu ya. Adil yang dihadirkan oleh pemerintah, baik kota, kemudian provinsi, dan ini juga merupakan kebijakan nasional. Kalaulah terkait dengan area yang kabupaten yang jauh-jauh, mungkin kalau ketika dibutuhkan sebuah kebijakan baru, tentu saja sebelum kebijakan itu muncul dibuatlah beberapa dalam tanda petik kajian-kajiannya terlebih dahulu sebelum kita menghadirkan sebuah kebijakan. Jadi nanti kajian-kajian inilah yang nanti insya Allah akan dipadukan sedemikian rupa. Dari Indramayu bagaimana, Pangandaran bagaimana, tentu saja akan berbeda dengan Bekasi, Bandung, Bogor, dan Depok. Nah, tentu saja ini akan kita dorong sebagai salah satu kajian ini, masukan-masukan yang kemudian bisa mendorong kepada suatu kebijakan, dan kita dorong apakah ini nanti akan menghadirkan kebijakan lokal Jawa Barat atau nasional, karena zonasi itu adalah kebijakan nasional. Oke. Saya pikir itu ya. Iya, jadi sebenarnya sistem PPDB sekarang ini udah bagus sebenarnya Umi ya. Sangat bagus. Sangat bagus ya. Saya mempelajarinya. Seandainya ada kekurangan-kekurangan, itu mungkin ada yang teknis dan memang perlu disempurnakan. Tapi sudah memenuhi menu-menu yang diharapkan oleh masyarakat, dan saya juga melihat tidak segaduh beberapa tahun yang lalu. Betul, ini juga dari laporan Ombudsman ya, bahwa pelaporan untuk PPDB tahun ini hanya 27, berbeda dengan tahun-tahun sebelum sampai ratusan ratus. Nah, ini berarti bukti bahwa
PPDB memang sistem PPDB ini udah semakin baik lah. Nah, Umi sekarang ke kesejahteraan rakyat Umi ya, pandemi COVID ini tidak bisa dipisahkan dengan bantuan-bantuan nih, Umi ya. Kebetulan salah satu tupoksi dari Komisi 5 itu ke sana juga gitu kan, kesejahteraan rakyat, betul, dinas sosial. Ada yang disampaikan Umi? Ya, mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, dampak-dampaknya juga masih terasa, dan tentu saja pemerintah Jawa Barat kita selalu mengawasi, harus memenuhi janjinya kepada rakyat. Apa itu? Salah satunya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan jumlah 500.000, 350.000. Bentuknya adalah sembako dan 150.000 adalah tunai. Kita awasi betul karena sekarang sudah turun yang tahap kedua. Terlambat nggak? Iya sih telat ya, gitu ya. Betul. Ketika kita konfirmasi telatnya adalah karena masalah teknis. Karena sampai hari ini Provinsi Jawa Barat masih mengambil sebuah kebijakan, bantuannya adalah bentuk sembako. Kita sudah mendorong untuk dalam bentuk BLT begitu supaya masyarakat juga bisa belanja ke tetangganya. Artinya roda ekonomi juga semakin berputar, tetapi karena di awal janjinya adalah sembako, diberikan kepada sembako, dan salah satu tekniknya pemenuhan sembako untuk 1,3 juta keluarga ini tidaklah seperti goreng kerupuk gitu ya. Dan alhamdulillah, insya Allah dimulai dari pekan ini sudah terdistribusi disesuaikan dengan jadwal-jadwalnya. Untuk Kota Bandung saya belum ngecek jadwalnya kapan. 1,3 juta penerima ya, penerima bantuan manfaat akan menerima secara distribusikan mulai minggu ini ya. Nah Umi, kebetulan Umi juga di Kota Bandung ini sebagai ketua penggerak ya, ketua penggerak PKK Kota Bandung nih. Kalau saya melihat nih, keluarga di Kota Bandung ini udah mulai acuh Umi ya, acuh dalam hal protokol kesehatan ya. Jadi ini bisa dilihat di jalan-jalan gitu kan, udah mulai ramai, kemudian di tempat wisata juga udah mulai ramai gitu kan, bawa anak kecil malahan. Nah Umi, ini ada yang perlu disampaikan khususnya ke ibu-ibu rumah tangga gitu, harus gimana sih? Meskipun AKB harus gimana nih sebenarnya saat ini itu? Kalau kita melihat warga masyarakat Kota Bandung secara khusus, tadi sudah disampaikan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, dampak-dampaknya juga ada, dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi keterkaitan dengan AKB atau istilahnya new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini tetap harus menjadi acuan kita berinteraksi, kita beraktivitas, kita juga berorientasi mengisi waktu-waktu di masa yang akan datang. Salah satunya adalah memperketat protokol kesehatan. Kenapa? Karena pandemi COVID belum selesai. Sampai hari ini, Kota Bandung jumlah positif COVID-19 masih nambah. Jadi, meskipun disebut biru, tapi birunya dalam catatan. Penambahan terus terjadi setiap hari. Artinya, kewaspadaan kepada masyarakat perlu terus-menerus dorong gitu ya, terutama adalah kesadaran yang dibangun oleh masing-masing keluarga. Jaga keluarga dengan melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat, keluar rumah pakai masker, cuci tangan pakai sabun, memakan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan yang terpenting jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari kerumunan, social distancing dan physical distancing. Oke. Protokol kesehatannya jelas, physical distancing, social distancing tetap dijaga meskipun zona biru ya, Umi ya. Nah, sebelum ditutup nih, Umi boleh dibuka nggak maskernya Umi biar ketahuan? Nah, ini kan kita berarti nggak social distancing. Ya, saya yang pakai sekarang. Masker. Nah, ini Umi kita. Jadi ketemu kalau ketemu di jalan jangan segan menyapa Umi Kota Bandung. Terima kasih Umi. Tribuner, demikian obrolan singkat kami. Saya News Manager Tribun Jabar bersama Ibu Umi Siti Muntamah pamit, sampai ketemu lagi di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Okto ya.